Sehat Ibu? Masih semangat? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, para alim ulama, para guru-guru kita, para pejabat pemerintahan, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Dasuki dan Ibu Napsiah, yang insya Allah tanggal 11 November 2023 akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bapak Dasuki dan Ibu Napsiah, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan keluarga yang ditinggal dalam bimbingan Allah pulang kembali ke kampung halaman membawa umrah mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Sahibul Wilayah, Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa Hurib Jaya, yang terhormat Bapak Muhammad Yakub Marzuki, beserta seluruh para staf dan pembantunya. Kita doakan Bapak Lurah beserta seluruh jajarannya senantiasa Allah berikan kesehatan panjang umur dan terus diberikan kekuatan dalam memimpin rakyat Desa Hurib Jaya. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Ibnu Hajar SAG, calon legislatif PKB nomor berapa tadi? Masya Allah. Kita doain ya, hajatnya Allah berikan kemudahan, Allah lancarkan, dan yang pasti biar apa? Menang. Nah, gitu Bu ya, insya Allah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati para guru kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sanusi SAG MSI, Bapak Ustadz Haji Marullah Arsyad SPD,
Bapak Ustadz Rahimuddin Sudimroh, Bapak Ustadz Amil Mahluddin HM, Bapak Ustadz Haji Daiman, Bapak Ustadz Ahmad Tajuddin, Bapak Ustadz Maulana Yasin, kemudian juga Bapak Ustadz Haji Abdul Hamid, Bapak Ustadz Asy'ari, Bapak Ustadz Abdul Razak Sudimroh, dan seluruh para kepala-kepala sekolah, segenap dewan guru, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan biar cepat segera mendapat undangan Allah. Amin. Emang atuh tengah doang tuh ya. Masya Allah, jilbab kuning mantep tuh aminnya ya. Mau umrah Bu? Mau banget, mau aja. Duitnya punya? Nah, bilang Mbak Jimno. Masya Allah ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang keberangkatan Bapak Dasuki dan Ibu Napsiah, mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita bertasbih bersama, biar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ayo semangat. Wala ilaha wallahu akbar wala haula. Ayo semangat. Illa Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu lagi biar ganjil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, masyarakat Desa Hurib Jaya udah mantep nih tasbihnya, tinggal dipraktekin dong depan Ka'bah ya, insya Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di depan bapak ibu. Dulu pernah tahun berapa pada segi Pak Haji, iya saya ceramah di sini Pak Haji Amjari almarhum. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan bapak ibu ya. Ini bukan udah sisa-sisa corona ini. Alhamdulillah. Kemarin kelepak-kelepak mati ya. Ini alhamdulillah. Yang jilbab kuning kena corona kemarin. Alhamdulillah ya. Karena makan buntut udang mulu kali ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kehadiran saya sudah beda kulit Pak. Ya, beda partai ya. Dulu memang tahun 2006 sampai 2020 saya masih dipercayakan untuk pegang KBIH At-Taqwa. Tapi 2020 langsung diganti pengurusannya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya ditelepon banyak jamaah. Ya. Udah buka aja, katanya buka aja begitu. Ya udah bismillah akhirnya. Alhamdulillah pas Covid dibuka, selesai Covid dibuka umroh,
Wafiz Al-Amin Center sudah memberangkatkan. Dan sampai hari ini alhamdulillah. Insya Allah kami akan berangkat tanggal 11 November. Dan akan berangkat kembali tanggal 30 Januari 2024. Tadi Pak Lurah udah bisik-bisik tetangga. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat. Apalagi kalau sama warganya Bu ya. Ya. Dan insya Allah juga akan berangkat kembali awal Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang pengen Ramadannya di Makkah, kita akan berangkat di awal Ramadan. Silahkan Datu ya. Setelah itu libur karena hajian. Nanti berangkat lagi di awal Agustus 2024. Silahkan Bapak Ibu tuh ya yang mau pengen ikut gabung bersama. Tapi kalau ibu bapak pengen kepo, ya kepo perjalanan kita, ngapain aja, kemana aja, ziarahnya kemana aja, kegiatannya apa aja, tinggal buka HP, buka YouTube, klik nama saya, Nur Anwar Amin. Nah, kelihatan semua deh tuh. Termasuk malam ini nih, ya warga Hurib Jaya, besok tunggu aja di YouTube, karena hari ini sudah kita shoot wajah bapak ibu semua. Terutama yang jilbab kuning, no. Masya Allah. Nomor berapa Bu? Masya Allah. Ulang amplopnya 2 saya ini. Ya, amplopnya 2. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Bapak Dasuki dan Ibu Napsia ya. Beliau ini menjadi orang yang dipilih Allah. Ya, saya yakin di Hurib Jaya ini banyak. Tetapi di antara hamba Allah yang Allah pilih ada Suki dan Bu Napsia. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk bisa datang ke rumah Allah, ke Ka'bah. Dari Hurib Jaya, Ka'bah jauh apa dekat? Jauh banget. Ka'bah setiap hari kita sholat menghadap ke kiblat. Tapi Pak Badasuki belum lihat tuh bentuk Ka'bah kayak apa. Besok tanggal 11 Pak Badasuki, Bu Napsia akan sholat persis di depan Baitullah, di depan Ka'bah yang selama ini Bapak Ibu sholat menghadap ke Baitullah. Makanya karena beliau dapat undangan Allah, pesan Allah apa? Wa atimmu, sempurnakan ibadah umrahnya. Pada Suki Ibu Napsia berangkat jauh, bahkan di ujung kampung pinggir laut, akan berangkat ketemu dengan Baitullah. Pesan Allah, wa atimmu, sempurnakan. Jangan sia-siakan. Belum tentu Bapak Ibu sekalian, pada Suki Ibu Napsia bisa balik lagi. Bukan bicara uang, tetapi bicara kesempatan yang Allah kasih. Banyak orang yang duitnya berlimpah, kontrakannya baris, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, tapi karena belum dapat undangan Allah, kakinya berat untuk melangkah. Betul nggak Bu? Tapi jilbab kuning Bu, ya. Duitnya udah ada apa belum? Belum. Jabatannya banyak nggak? Nggak ada. Caleg bukan? Tapi pengen banget, ya. Pengen banget. Tugas kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen ya, kita pengen ya. Dulu ada kebiasaannya istri Al-Maghfurlah, guru kita pakai jur'ali. Dulu kan kalau di Jumalang jarang orang haji, jarang. Apalagi umroh, nggak ada zaman dulu mah ya. Haji aja jarang. Apa yang dilakukan oleh istri Al-Maghfurlah pakai jur'ali, Ibu Hajjah Siti Rahmat? Ketika beliau mendengar ada orang Jumalang pergi haji, beliau datang ke rumahnya. Ngapain Bu? Oh, ngapain? Satu, nitip doa.
Ya, nitip doa sama orang yang berangkat menjadi tamu Allah. Karena doa-doa tamu Allah, doa yang tidak Allah tolak. Jadi kalau pengen doa-doa kita mustajab, doa-doa kita Allah cepat kabul, datanglah ke Baitullah. Maka tadi pada Suki kalau masih punya apa? Kata Pak Lurah Ibnu tadi apa? Punya keinginan hajat yang belum tercapai, besok angkat tangan, husyukkan hati, maksimalkan ibadah, pasti Allah akan ijabah segala doa-doanya. Makanya kata Nabi, wa inda'au ujibu. Ketika para tamu Allah mereka berdoa, pasti doanya Allah ijabah. Makanya besok pada Suki ya, Ibu Nafsiyah tugasnya cuma ngangkat tangan, berdoa, nanti Allah yang akan menjawab. Buat Bapak Ibu yang belum bisa berdoa langsung di depan Ka'bah, tulis Bu, kayak gini nih. Ya, tulis doa mau minta apa. Biarin pada Suki sekarang mak tulisan saya yang udah nyampe ke depan Ka'bah, tapi saya yang nulis belum sampai. Mudah-mudahan dengan titipan doa tulisan saya ini membukain jalan buat saya bertemu dengan Baitullah. Tuh Bu, besok apa? Tulis doanya minta apa, masukin dalam amplop ya, terus barengin sama yang merah 10 lembar. Nyampe nggak tuh? Dibacain nggak tuh? Wah, girang banget pada Suki ya. Nah ini nih yang jilbab kuning kemarin nitip ya. Doanya langsung nomor pertama, nomor 1 diapain? Dibacain. Karena ada ya apa? Ada merahnya 10 lembar Bu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Yakin bahwa hari ini baru tulisan saya yang datang ke depan Ka'bah. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama Allah bukain jalan biar bisa berangkat menjadi tamu. Bulan Agustus kemarin Bapak Ibu sekalian, saya berangkat ada 2 bus, 84 orang. 14-nya gratis semua tuh. Tetangganya Pak Haji Ibnu. Ya, dari Tarumajaya, Desa Pahlawan Setia, ada bapak-bapak tukang ayam gratisin tetangganya 14 orang. Tuh, alhamdulillah. Enak gak betul Bu? Ada umroh gratis, enak gak? Pindah aja Bu ke Tarumajaya sana. Ntar digratisin sama Pak Haji Ibnu ya. Inilah yang namanya undangan Allah. Ketika Allah undang hambanya Bu, tidak melihat dia orang kaya, tidak melihat dia orang susah, tidak melihat dia tua atau muda, tidak melihat dia pejabat atau rakyat biasa. Kalau Allah undang, Allah comot, bawa tuh ke depan Baitullah. Nah ini kadang-kadang belum diyakini 1000% oleh kita. Ya, Bapak Ibu, pokoknya kata Allah, ud'uni astajib lakum. Pokoknya tugas kita mak berdoa. Berdoa. Makanya coba lihat. Perintah haji itu ayatnya Allah dahului dengan kata apa? Faman farada fihinnal hajja, begitu. Faman farada fihinnal hajja, pakai kata man. Ya, kalau dalam ilmu bahasa itu man itu siapa saja. Kata Allah apa? Siapa saja di antara kalian yang sudah mantep pengen pergi haji, gitu kata Allah. Siapa saja. Makanya kalimatnya nggak mesti orang kaya, nggak mesti orang berjaya, nggak mesti orang sehat. Banyak ibu sekalian. Makanya Allah nyebutnya faman, man itu siapa saja. Siapa saja di antara umat Nabi Muhammad, yang kaya bisa berangkat, yang miskin bisa berangkat, yang sehat bisa berangkat, yang sakit juga bisa apa? Berangkat. Maka tugas kita adalah ud'uni, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, oleh karena itu saya sudah pesan berulang kali, terutama kepada jamaah yang akan berangkat besok. Pada Suki, Ibu Nafsia ya, sempurnakan ibadah umrohnya lillah. Maka kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Semata-mata keberangkatannya karena Allah, bukan karena pengen dilihat orang, bukan pengen didengar orang, bukan pengen dipuji orang, tapi lillah. Kalau umrohnya Pak, Bu, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, riya dan sum'ah namanya. Atau pengen apa? Pamer, maka nilai pahalanya jadi apa tuh? Jadi hilang. Ya, makanya insya Allah mudah-mudahan. Oleh karena itu para Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah pesan, karena ini ibadah umrah perintah Allah. Kalau Allah yang nyuruh Bapak Ibu, satu, perintah itu sangat penting. Ya, ini umrah ini yang nyuruh siapa? Allah. Berarti pada Suki dan Ibu Nafsia menjalankan perintah yang sangat penting. Sangat penting. Ya, Pak Lurah kalau dapat surat dari bupati, suruh datang ke kantor bupati, terburu-buru. Mau ada acara apa kayak di sini, pasti diapain? Ditinggal. Karena surat bupati itu apa? Penting. Nah, ini pada Suki, Ibu Nafsia, yang nyuruh, yang manggil, yang ngundang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat penting dan lebih penting dari yang lain. Makanya kata Allah, kalau ini penting, wa atimmu, sempurnain ibadahnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu ya, pada Suki, Bu Nafsia sehat panjang umur, bisa sempurna ibadahnya. Nah, kalau perintah ini Bapak Ibu sangat penting, berarti apa? Berarti pahalanya besar. Ibadah umrah, ibadah haji, perintah Allah, perintahnya penting. Kalau perintahnya penting Bapak Ibu sekalian, berarti pahalanya apa? Besar. Jadi kalau pengen kita punya pahala besar, maka datanglah kemana? Ke Mekah dan ke Madinah. Apa bukti kalau pahalanya besar Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, sholat di sini, di kampung kita, kebaikan yang kita lakukan, Allah balas 10 kali lipat. Tapi pada Suki, Bu Nafsia besok, sholat di Masjidil Haram, Allah balas 100.000 kali lipat. Bandingannya Masya Allah, luar biasa. Makanya Allah sudah janji, wa ij'alnal baita masabatan linnas. Ketika kami jadikan Baitullah, kata Allah, ini adalah masabah. Apa tuh masabah Bapak Ibu sekalian? Tempatnya pahala. Jadi pada Suki, Ibu Nafsia lagi cari banyak-banyak pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau pengen dapat pahala banyak, berarti datang ke mana tuh? Ke Mekah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Buat Bapak Ibu yang belum sempat datang ke Mekah dan ke Madinah, kita tetap usaha cari ibadah yang pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya, biar kita antara umur kita sama amal kita, banyakkan amal kita. Kan ada orang Pak, udah 60 tahun umurnya ya, tapi amalnya belum tentu. Kita kepengen Bapak Ibu sekalian, kalau kita mati, kita pulang kampung menghadap Allah, lebih banyak ibadah kita daripada umur kita. Apa Bapak Ibu yang bisa Ibu dapatkan? Ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Orang yang bisa ketemu satu malam Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun.
Jadi umur kita belum sampai 83, tapi pahala kita udah apa? Udah sampai 83 tahun. Nah ini yang harus kita kejar. Termasuk nih, besok pada Sukia. Ibu-ibu, bapak-bapak saya tanya. Biasanya tadi kata Pak Haji Ibnu kan, sholat duha berapa rakaat minimal, Bu? Berapa rakaat? Minimal 2. Maksimal 12. Pernah belum ngerasain sholat duha 12 rakaat? Nah, sekarang saya kasih ilmunya. Ini kata Nabi nih ya. In shallaita ad-duha raka'ataini. Kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat setiap hari, maka kata Nabi, lam yuktab minal ghafilin. Orang yang sholat duhanya hanya 2 rakaat setiap hari, maka orang ini tidak tertulis, tidak tercatat orang-orang yang lalai. Jadi kalau selama ini bapak ibu sering lalai, berarti belum apa? Belum istiqomah duhanya tuh 2 rakaat. Orang yang istiqomah bapak ibu sekalian, duha mau repot, mau sibuk, pokoknya duha 2 rakaat. Maka orang ini terbebas dari sifat lalai. Itu baru 2. Kalau dia nambah arba'an, orang yang sholat duhanya setiap hari 4 rakaat, maka orang ini kutibta minal muhsinin. Orang ini dicatat sebagai orang-orang baik. Ya. Jadi kalau bapak ibu kita semua ya, pengen termasuk orang-orang baik, maka dawamlah sholat duha minimal berapa? 4. Sama tetangga baik, sama saudara juga baik, sama orang juga semuanya apa tuh? Baik. Kalau sama tetangga nggak akur, sama saudara juga nggak akur, apalagi sama orang tua marah bertahun-tahun, Bu. Betul ya, pakai semut begitu ya. Nah, suruh amalin sholat apa tuh? Duha minimal berapa? 4. Ya kan? Minimal 4. Emang ada orang Hurib Jaya sama orang tua apa marah begitu? Nunjukkan semangat banget ya, baru raya. Nih saya kasih tahu. Perintah berbakti sama orang tua, Bapak Ibu sekalian, itu bergandengan ayatnya dengan perintah beribadah. Apa kata Allah? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini perintahnya tuh berderekan. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan engkau sekutukan dengan apapun Allah, dan berbaktilah sama kedua orang tua. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada orang ibadahnya sama Allah bagus, sholatnya bagus, sering berjamaah, kemudian sering bersedekah, pokoknya hablum minallahnya bagus, tapi sama orang tuanya enggak bagus, maka nilai kebaikan orang tua 0, enggak ada nilainya. Tuh, nauzubillah. Enggak bisa ibu sekalian. Kenapa ibu sekalian? Karena di ayat itu wabil walidaini ihsana. Orang yang berbakti sama orang tuanya, dia akan memperoleh ihsan, memperoleh predikat orang baik. Jadi kalau ada orang yang marah bertahun-tahun sama orang tuanya, berarti belum punya predikat orang baik. Ya, makanya salah satu supaya kita baik, salat duhanya berapa tadi Bu? 4. Kalau dia naik 6, sitan ya. Kalau ada orang yang salat duhanya tiap hari 6 rakaat, kutibta minal qanitin, maka orang ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang taat dan ahli ibadah. Tuh, pokoknya cek aja dah duhanya. Kalau kita termasuk orang-orang yang apa? Minal qanitin, orang yang ahli ibadah, orang yang taat sama Allah, cek di salat sunat duhanya sehari berapa kali. Kalau dia 6 rakaat, berarti sudah berapa apa tuh? Minal qanitin.
Naik Bapak Ibu sekalian. Berapa berarti? 8. Kalau ada orang yang tiap hari salat duhanya 8 rakaat, kutibta minal faizin, maka orang ini dicatat sebagai orang-orang yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Orang Bapak Ibu sekalian, kalau duhanya udah 8, yang fardu mak pasti nggak ditinggal. Betul nggak? Boro-boro duha apa 8, johornya aja masih di tengah sawah. Ya Bu ya. Ya, johor masih di mana? Tengah sawah. Jadi kalau ada orang yang rajin salat sunatnya, salat wajibnya pasti nggak pernah tertinggal. Ya, kalau salat fardunya sering ditinggal, boro-boro yang apa? Yang sunat boro-boro jauh dah. Ya, makanya kalau pengen sukses minal faizin, sukses dunia, sukses akhirat, kerjakan duha sehari 8 rakaat. Gampang apa mudah? Nah, mudah aja deh. Yang penting nomor. Masya Allah. Ya, itu berapa? 8. Naik lagi Bapak Ibu sekalian. Berapa berarti? 10. Kalau ada orang yang setiap hari duhanya 10 rakaat, maka kata Nabi, lam yuktab al-yauma danban. Hari ini nih, kalau dia salat duhanya 10 rakaat, maka orang ini tercatat tidak ada dosanya hari ini. Tuh, bersih. Besok pada suki ya, Bu Nafsia. Nah, di sana waktunya banyak. Mungkin di rumah mah dikejar-kejar sama sekolahan. Kerjain ibadah yang apa tuh? Maksimal. Ya, biarin di rumah mah duhanya 24 ya. Tapi sekali-kali dalam seumur hidup pernah duha 12 rakaat. Dan itu dilakukan di tanah suci. Yang balasannya 100.000 kali lipat. Terakhir nih. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 12. Nah, di sini dapat yang ngerjain duha 12 rakaat. Tadi kasih hadiah umroh sama Pak Lurah nih ya. Ya. Besok saya dah ya. Jadi orang yang mengerjakan duhanya 12 rakaat setiap hari 12 rakaat, kata Allah apa? Bana baitan fil jannah. Orang ini Allah bangunkan rumah di surga. Jadi Bapak Ibu besok kalau mati pulang kampung udah punya apa? Punya rumah. Jadi nggak perlu kita minta bantuan. Bikinin saya rumah nanti di surga. Yang bikin rumah kita sendiri, yang menunggu rumah itu nunggu orang yang selalu salat duhanya 12 rakaat. Ya, jadi lebih bagus daripada rumah ibu beli di Sumarekon. Ya, kafling atau rumah di surga itu jauh lebih bagus. Makanya Bapak Ibu sekalian nggak apa-apa di sini mah biarin kalau lagi banjir kebanjiran ya. Temboknya juga pada merupul, biarin. Yang penting di rumah kita, di surga kita punya apa tuh? Punya rumah. Dengan apa Ibu? Kerjakan sholat sunnah duha 12. Masya Allah, mudah-mudahan nih hari ini duduk di sini dapat ilmu. Besok ya ada waktu senggang, ya. Nggak bisa sehari sekali 12 rakaat, bikin seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali masih repot, bikin sebulan sekali. Kagak bisa sebulan sekali, bikin setahun sekali. Kebangetan itu ya. Duha setahun apa? Sekali. Kalau nggak sempat juga Bapak Ibu sekalian, seumur hidup kita pernah duha 12 rakaat. Makanya pesan Al-Maghfurlah Abu ya ke Hajun Anwar apa Bu? Kalau bisa ibadah ambil yang maksimal, begitu kata beliau. Ambil yang maksimal. Ya. Sekali-kali dalam hidup kita ambil ibadah yang maksimal. Ya kan? Bapak Ibu aja kalau nyari baju ke mall, carinya yang paling apa? Masya Allah, paling cakep, ya kan? Cari yang nomor 1. Betul nggak Bu? Iya, nomor 1 ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, itu pesan saya untuk Bapak Dasuki dan Ibu Nafsia. Pesan yang berikutnya Bu. Ya, besok di sana
pada Suki dan Bu Napsiah, program kami Bu, umrohnya itu 4 kali. Biasanya kan orang kalau umroh 2 kali, kita 4 kali. 4 hari di kota Mekah, Bapak Ibu sekalian, kita 4 kali umroh dengan datang ke 4 tempat mikot. Jadi kalau Bapak Ustadz Haji Ibnu Hajar udah tahu tempat mikot di mana aja di Mekah. Tanim kita datangi, Ji'ronah kita datangi, Hudaybiyah kita datangi. Dari Mekah ke Tanim 7 kilo, dari Mekah ke Ji'ronah 21 kilo, dari Mekah ke Hudaybiyah 23 kilo. Kita datangi untuk apa? Ambil mikot. Baru 3. Yang paling jauh, yang jarang juga dikunjungi oleh orang-orang yang datang ke sana, adalah mikot ke Kornul Manazil, 125 km dari kota Mekah, dari sini ke Cisarua. Ya, kita datang ke sana. Nanti kalau pada Suki sehat, kakinya kuat, laksanakan 4 kali umroh. Untuk siapa aja nih? Umroh pertama wajib untuk dirinya diniati. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Umrah kedua, umrah ketiga, umrah keempat, Bapak Ibu sekalian, udah bisa diniatin untuk badal umrah orang yang almarhum. Jadi kalau nanti pada Suki bisa 4 kali umrah, 1 untuk yang hidup, 3 untuk yang mati, berarti hari ini kita ratib untuk berapa orang? 8 orang. 2 yang hidup, 6 yang apa? Almarhum. Kita ratibin bareng-bareng. Nanti dari rumah pada Suki Bu Napsiah udah dibawa itu nama. Siapa nama yang saya umrohin kedua? Siapa nama almarhum yang saya umrohkan ketiga? Siapa nama almarhumah yang saya umrohkan keempat? 1 kali umroh untuk 1 almarhum. Ya. Buat Bapak Ibu yang kagak bisa badal dewek, ya ngerjain sendiri, boleh nitip sama saya. Pak Ustadz nih, saya punya orang tua udah mati, haji belum, umroh belum. Saya mau badalin umroh buat orang tua, bisa nggak? Bisa. Yang penting ada apa? Cuannya, ya Bu ya. Nggak apa-apa Ibu sekalian. Karena kalau orang yang udah mati, umrohnya murah Bu. Ya, paling badal umroh 3 juta. Coba kali yang hidup 33 juta. Ibu-ibu saya mau tanya, mau umroh yang murah yang mahal? Hah? Bener. Kalau yang mahal, mahal banget tuh seneng ya begitu ya. Kalau yang umrohnya murah 3 juta, syaratnya apa? Masya Allah tuh tahu deh ya. Ya. Nggak apa-apa Ibu sekalian. Nanti keluarga kita yang ada di alam kubur, mereka bahagia, senang karena mendapatkan kiriman pahala umroh. Ya, pahala umroh spektakuler Bu. Apa kata Nabi? Al-umratu ilal umrati kafarah. Kalau orang sudah bisa melaksanakan umroh, membadalkan ibadah umroh, maka dosa yang mengerjakan Allah hapus, dan dosa orang yang dibadalkan pun almarhum Allah hapus. Tuh, Masya Allah, kelebihan luar biasa. Kan kalau kita mati mah Bu, tinggal ngapusin doang, nambah dosa kagak. Beda dengan kita hidup. Kalau kita hidup banyakin nambah pahala apa nambah dosa? Banyakin nambah dosa. Tapi kalau orang yang sudah mati, Bapak Ibu sekalian, kita umrohin, dosanya Allah hapus, tapi dia sudah tidak bisa melakukan atau nambah dosa. Kalau sering-sering dihapus, bisa-bisa nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan orang ini bukan lagi jadi penghuni neraka, tapi Allah pindahin jadi penghuni surga. Dengan sebab apa? Anak-anaknya sering berdoa dan mengirimkan pahala umroh. Tuh, insya Allah. Ada satu riwayat Bu sekalian. Ini ada orang di neraka, kemudian Allah pindahin ke surga. Kata orang itu, ya Allah, kok bisa
saya yang penghuni neraka, engkau pindahkan ya Allah ke surga. Apa kata Nabi jawabnya? Li istighfari waladika laka. Kamu ini bisa pindah dari neraka ke surga karena dengan sebab istighfar anak kamu untukmu. Tuh, istighfarnya aja Bapak Ibu sekalian sudah mengangkat derajat orang-orang tua kita yang berada di alam kubur. Apalagi kalau dikirimi pahala apa? Umroh. Insya Allah mudah-mudahan ya pada Suki, Ibu Nafsia, fasilitasnya 4 kali umroh, jatahnya 4 kali umroh, dan sepanjang keberangkatan umroh Bu, udah nggak ada pungli, nggak ada. Kayak nanti kalau mau ziarah ke Taif, Pak, kita mau ziarah ke Taif, bayar lagi, nggak ada. Pokoknya semuanya tinggal duduk, tinggal makan, berangkat. Yang penting siapkan tenaga dan fisiknya. Ya insya Allah, mudah-mudahan nanti pada Suki pulang betul-betul membawa apa? Umroh yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Nah para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mohon doanya kami ya. Berangkat besok ada 46 orang, satu bus. Pelepasannya di yayasan saya, Wafiz Al-Amin Center, jam 4 subuh. Ya, jam 4 subuh. Jam 5 sudah harus meninggalkan yayasan. Kita berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di bandara, jamaahnya langsung saya masukin ke restoran untuk sarapan pagi. Biasanya kan orang-orang kalau nyampe restoran dikasih nasi bok, Bu ya. Besok pada Suki saya masukin restoran, silakan. Prasmanan, mau ngopi, mau ngeteh, mau minum jus, silakan. Sampai tunggu waktu take off jam 11 pagi. Kita berangkat jam 11 take off menuju kota Jeddah. Nanti di Jeddah sampai kemudian jamaahnya langsung saya masukin ke hotel. Hotel Jeddah bintang 5. Sekamar berdua. Pokoknya pada Suki indohoy dah. Ya, berdua ya. Kasurnya gede, kamarnya juga luas, mandinya panas dingin. Nah, tinggal dia berdua aja itu, kotak-kotik ya. Kan kagak bisa naik itu di situ ya. Ya. Manfaatin selama di kota Jeddah beristirahat. Kenapa ibu bapak saya bilang begitu? Karena kalau udah nenek-nenek, aki-aki naik pesawat 9 jam, kakinya pada sakit, pada bengkak, nggak bisa tidur, nggak pules, nginep dulu di Jeddah. Nanti di Jeddah mereka akan kami ajari sholat qiyamul lail. Kalau Pak Ustadz Haji Imdu mau udah paham, ya. Sholat qiyamul lail bersama-sama. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Malamnya tuh sama-sama di gedung atau masjid di hotel. Setelah itu sarapan pagi di hotel. Selesai sarapan pagi, balik lagi ke masjid itu. Ngapain? Duha. Nah, tinggal pada Suki besok. Mau duha 2 apa mau 12? Ya. Selesai sholat duha, manasik. Kita manasik 3 kali. 1 di yayasan saya, kedua di Hotel Santika Harapan Indah, dan ketiga di Hotel Jeddah. Udah tinggal jamaah doang. Jamaah itu Bapak Ibu kalau belum jalanin masih awang-awang. Apa itu mikot, apa itu larangan ihram, belum paham. Apa itu mandi sunat ihram, belum tahu. Makanya besok diajari. Johor Pak, jam segini makan siang di restoran, habis itu berangkat ke kota Mekah. Kita laksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. 4 hari, 4 kali umroh, 4 tempat mikot. Setelah itu baru berangkat ke Madinah 3 hari. Ini udah pada minta ke pabrik Al-Quran. Nanti insya Allah akan kami ajak ke pabrik Al-Quran. Al-Quran itu dicetak setiap tahunnya di pabrik itu 18 juta Al-Quran. Nah besok Bapak Badasuka akan lihat. Dan Al-Quran di pabrik itu Bapak Ibu sekalian dicetak sampai ratusan bahasa dunia. Semua bahasa dunia ada di dalam pabrik itu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah.
Khusus kita niatkan buat Bapak Dasuki Bu Napsiah, biar Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan sempurna, ibadahnya lancar, pulang pergi selamat, pulang bawa umrah mabrurah ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya selalu ngajak, Fatihah ini niatin untuk diri Bapak Ibu masing-masing. Ya Allah, berkah, karomah, mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk menjadi tamu. Tugas kita meminta, nanti Allah yang bukain jalan. Ya, karena itu majelis ini Bapak Ibu gunakan untuk baca Fatihah, niatin buat diri masing-masing, biar bisa cepat menjadi tamu Allah. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, bulan Januari saya datang lagi ceramah ke kampung ini. Ya. Siapa tahu Pak Lurah udah tahu rumah saya. Karena ternyata Pak Lurah itu besan dari abang saya. Waktu lagi nikahan anaknya, ada Pak Lurah, ada saya. Dan kebetulan mobilnya parkir di depan yayasan saya. Insya Allah mudah-mudahan bulan Januari saya datang lagi ke sini. Ya, insya Allah. Nabung aja, nabung. Kemarin orang Pondok Soga, Bu, sebulan sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah tahun depan kita bisa bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.